Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita, membawa pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami, menuntun, menjagai kami dalam tidur kami, dan pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kerinduan kami untuk selalu datang dalam hadirat Tuhan, memulai segala sesuatu dengan bersekutu bersama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap doa permohonan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian kita mau agungkan Tuhan, kita mau sembah Allah kita. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
padamu, terpuji Allahku, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan lawatan Tuhan mengalir dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus terus semayam dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya hati kami boleh dibukakan Tuhan. Kiranya hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur untuk menerima benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita semuanya boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, di bulan ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah pengharapan, di mana Allah Bapa kita yang menjadi sumber pengharapan kita, Kristus menjadi satu-satunya harapan kita, dan Roh Kudus yang memberikan kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama membaca di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam pengharapan, di ayat ini dikatakan bahwa ada sukacita dan ada damai sejahtera. Apabila kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus, pastinya sukacita dan damai sejahtera itu akan ada di dalam hidup kita. Di waktu yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang sukacita di dalam pengharapan, dan di pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan damai sejahtera di dalam pengharapan. Berbicara tentang damai sejahtera, pastinya setiap manusia menginginkan adanya damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Dan kita sebagai orang-orang percaya harusnya memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apabila orang di luar, anak-anak Tuhan atau dunia, orang dunia, damai sejahteranya tergantung dengan situasi yang mereka hadapi. Jika mereka tidak memiliki masalah, damai sejahtera ada pada mereka. Tetapi berbeda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, damai sejahtera kita terletak di dalam Kristus. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Kristus, damai sejahtera itu pastinya akan tinggal di dalam diri kita dan tidak tergantung oleh situasi yang ada di sekitar kita. Entah itu di dalam permasalahan, entah itu kita tidak memiliki permasalahan, damai sejahtera itu tetap ada dan tinggal di dalam hidup kita. Berbicara tentang damai sejahtera,
Damai sejahtera itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eirene, yang memiliki arti damai sejahtera. Kemudian berasal dari kata Ibrani, yaitu shalom, yang artinya pun sama, damai sejahtera. Damai sejahtera di sini dalam konteks Alkitab, kita memiliki Kristus Yesus ketika kita percaya mengakui bahwa Kristuslah yang menjadi juru selamat kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Melalui pengorbanan Kristus, melalui karya salib Kristus inilah hubungan kita dengan Allah dipulihkan, didamaikan. Nah, inilah arti sesungguhnya bahwa damai sejahtera kita miliki karena Kristus Yesuslah yang memberikan kepada kita. Kita bisa menerimanya dan kita bisa memilikinya karena pengampunan dosa-dosa kita, karena iman percaya kitalah yang membuat kita menerima damai sejahtera. Damai sejahtera Allah sanggup memelihara hati dan pikiran kita dari segala kekhawatiran di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan bukanlah meniadakan kesulitan dan segala permasalahan seketika, tetapi damai sejahtera inilah yang menguatkan, meneguhkan, menghibur hati dan pikiran kita dari ketakutan menjadi tenang dan percaya. Damai sejahtera yang sejati tidak akan terpengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Mau ada masalah ataupun tidak ada masalah, tetap ada damai di dalam hati kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan sekedar damai sejahtera secara psikologi, melainkan damai sejahtera dalam roh kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Jika kita menerima damai sejahtera yang dari Roh Kudus, maka hati dan pikiran kita akan terpelihara dengan sempurna. Walaupun seharusnya kita bersusah hati dan pikiran kita berat oleh masalah, akan tetapi karena ada damai sejahtera dari Allah, maka hati kita bisa menjadi tenang, pikiran kita bisa tetap teduh, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Jika kita menantikan sebuah janji Tuhan di dalam pengharapan kita kepada Allah kita, maka Allah kita, Kristus, akan memberikan kita damai sejahtera yang menguatkan kita sehingga kita tetap percaya di dalam menantikan jawaban, di dalam menantikan janji-janji Allah, di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah milikilah pengharapan yang sejati di dalam Kristus, karena pengharapan di dalam Kristus tidaklah mengecewakan, tetapi pengharapan di dalam Kristus pasti
dan ada jaminan. Tidak perlu lagi ragu atau takut akan hari esok, tetapi berpeganglah teguh bahwa pengharapan di dalam Allah selalu ya dan amin. Di dalam pengharapan selalu ada damai sejahtera yang memampukan kita untuk tetap tenang dan tetap percaya di dalam menanti-nantikan pribadi Kristus untuk hadir dan menolong kita. Puji nama Tuhan, biarlah pagi hari ini kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Karena pengharapan di dalam Kristuslah yang selalu bisa kita andalkan. Ketika kita selalu berharap kepada Kristus, sekalipun kondisi di sekitar kita tidak menentu, masalah demi masalah muncul, kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita memiliki damai sejahtera di dalam pengharapan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya dan semakin dikuatkan di dalam Kristus Yesus. Kita akan tutup dan kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu berharap kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan, dan satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk selalu bergantung penuh kepada Engkau, karena pengharapan di dalam Engkau ada damai sejahtera yang memampukan kami untuk tetap percaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.